Hi everyone, welcome back to Simple Innovation. Di video tutorial kali ini saya akan share step by step bagaimana cara melakukan komunikasi serial antara Microbit versi 2 dan juga Python. So, yang akan saya lakukan dan demonstrasikan di video kali ini ada dua skenario. Yang pertama yakni Microbit akan mengirimkan data dari sensor, kemudian secara serial akan dibaca oleh file Python yang nanti akan saya buat. Dan yang kedua, saya akan membuat sebuah file Python yang dapat mengirim data ke Microbit, kemudian Microbit membaca data tersebut dan melakukan action tertentu. Yang akan saya lakukan sederhana, hanya menyalakan LED ya, LED matrix yang ada di Microbit versi 2. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai tutorialnya. Skenario pertama, kita akan coba mengirim data dari Microbit, kemudian dibaca di file Python. Mari kita mulai. Yang pertama saya akan program terlebih dahulu Microbit versi 2-nya. Saya akan menggunakan makecode.microbit.org. Kemudian saya akan buat sebuah project, klik new project. Kali ini skenario pertama adalah Microbit akan mengirimkan data via komunikasi serial ya. Berarti Microbit akan mengirim data atau write datanya. Write underscore serial misalnya. Teman-teman boleh kasih nama bebas. Kemudian saya create. Oke, kita masuk ke bagian code editor ini ya. Saya akan hapus dulu block on start-nya. Saya hanya gunakan forever. Jadi nanti skenario-nya adalah Microbit akan mengirim data sensor. Nanti kita cari ya sensor apa yang akan dikirim setiap 1 detik atau 1000 milidetik. So, caranya cukup simple. Kita tinggal panggil aja menu serial. Kemudian saya akan serial write line forever ya. Kemudian saya kasih dulu delay atau pause di sini. Nah, ini dia pause-nya kita set setiap 1 detik kali ya. 1 second atau 1000 milisecond. Kemudian data yang dikirim, nah nanti kita masukin di sini apa yang mau dikirim. Nah, misal saya akan coba kirim data, di sini ada sound level ya. Kalau teman-teman pakai Microbit versi 2, kalau pakai Microbit versi sebelumnya teman-teman bisa cari sensor yang lainnya. Saya akan kirim yang pertama sound level, kemudian temperature. Nah, suhu ruang ya. Nah, saya akan kirimkan 2 data ini aja. Nah, kita coba dulu ya 2 data. Kemudian nanti kita kirimkan via komunikasi serial. Nah, untuk mengirimkan 2 data yang paling mudah saya akan buat dia sebagai string atau teks. Nah, kita pilih teks, kemudian saya akan join. Ini dia. Nah, saya akan joinkan 2 value ini antara temperature dan sound level, tapi saya akan kasih separator atau pemisah ya supaya nanti kita jelas nih value suhunya berapa, sound levelnya berapa. Saya kasih pemisah titik 2. Teman-teman bisa boleh pakai yang lain ya, pakai koma atau apapun boleh. Bahkan ngirimnya bukan cuman string seperti ini, jadikan array juga boleh. Di sini ada menu array atau list, boleh juga. Kemudian saya masukin temperature titik 2 sound level. Nah, jadi kode ini melakukan sederhana ya, yang dilakukan oleh kode ini sederhana. Microbit nanti akan mengirimkan data bentuknya temperature titik 2 sound levelnya setiap 1 detik. Nah, kalau sudah kita langsung download. Kemudian kita akan langsung masukkan kode hex-nya ke Microbit ya, atau di flash atau di upload ke Microbit kita. Oke, download sudah selesai. Kemudian saya akan buka di File Explorer. Nah, ini adalah file hex-nya. Kita akan tancapkan terlebih dahulu Microbit-nya ke laptop kita via kabel USB. Nah, Microbit sudah terhubung. Teman-teman bisa cek terlebih dahulu ya. Dia ada di COM port berapa via device manager. Nah, ini dia. Kalau di Windows ya, teman-teman juga bisa lakukan di macOS atau Unix base lainnya, Linux misalnya. Kita cek di bagian ports. Nah, ini dia. Microbit saya ada di COM port 7 ya, port COM 7. Oke. Kalau sudah, nah udah kita langsung masukkan aja ini Microbit. File hex-nya saya copy paste ke dalam board Microbit. Kita tunggu sampai selesai dan setelah ini kita akan coba code kliennya ya untuk membaca apa sih data yang dikirimkan dari Microbit. Langkah selanjutnya saya akan coba melakukan komunikasi serial dengan Microbit yang tadi sudah kita set ya untuk mengirimkan data temperatur dan juga sound levelnya. Kali ini saya akan coba tangkap data yang dikirim dengan menggunakan Python. Package yang saya akan gunakan adalah PySerial. Code editor yang saya gunakan kali ini adalah Visual Studio Code. Teman-teman bisa gunakan code editor yang lain ya, misalnya Atom, Notepad++, Vim, ataupun code editor yang memang khusus atau IDE ya, khusus untuk Python seperti Tony IDE, Mu, atau juga PyCharm.
Oke, kalau sudah saya akan buat sebuah file Python terlebih dahulu. Misalnya karena kita mau baca ya, read serial.py. Nah, jadi yang write, yang menulis adalah microbit, yang membaca adalah si Python. Nah, pertama saya akan install terlebih dahulu package yang akan saya gunakan, yaitu pip install PySerial namanya. Nah, saya akan jalankan lewat terminal built-in di Visual Studio Code, atau bisa aktifkan terlebih dahulu. Pip install PySerial. Nah, package ini yang nanti akan saya gunakan untuk melakukan komunikasi serial dengan microbit versi 2, sehingga kita bisa tahu data apa yang dikirim dari microbit. Oke, sudah terinstall. Kalau sudah, sekarang saya akan coba mulai membuat programnya ya, bagaimana cara membacanya. Tentu yang pertama, kita perlu import terlebih dahulu package-nya, import serial. Nah, sesimpel itu. Kalau sudah, kemudian saya akan deklarasikan microbit kita ada di mana. Nah, jadi saya akan deklarasikan variabel microbit. Dia itu ada di serial.port berapa, baud rate-nya berapa. Nah, tadi kita sudah lihat dia ada di COM7, ya kan? Kemudian baud rate-nya by default 115.200. 115.200 baud rate per second ya. Nah, kalau sudah kita akan baca datanya ya. Karena tadi si microbit kita mengirimkan setiap 1 detik sekali, maka saya juga akan melakukan looping di sini. Saya akan jalankan while true. While true berarti selama benar, berarti akan jalan terus nih ya. While true, kemudian saya akan declare, saya akan baca datanya. Datanya dibaca dari serial.readLine. Karena tadi di microbit kita write line ya. Write line itu artinya kita menulis data kemudian disertai dengan new line atau enter. Nah, di sini kita juga baca dengan read line. Jadi kita baca plus enternya. Kemudian kita decode dengan decodernya adalah standarnya ASCII ya. ASCII. Nah, kalau sudah kita lihat baca datanya. Kita print data. Nah, kita lihat dulu. Oke, kalau sudah kita jalankan ya. Py read underscore serial.py. Kita tunggu. Ada yang salah. Share is not defined. Oh, sorry. Ini microbit ya. Microbit. Nah, begini. Save. Kita coba ulang. Kita jalankan. Nice. Ini datanya. Nah, 35.20 ya. Dimana tadi kita sudah tentukan data pertama itu adalah temperatur dalam Celsius, titik 2 kemudian sound levelnya. Nah, kita bisa pisahkan misalnya data suhu tadi ya. Suhu itu adalah data elemen, kita split dulu. Datanya saya split dulu. Data sama dengan data.split by titik 2. Nah, itu fungsinya tadi, pemisahnya tadi ya. Saya akan pisahkan sekarang. Split dengan titik 2. Nah, maka saya bisa dapat suhu, di mana suhunya ini adalah data elemen ke 0. Nah, karena kalau kita split nanti dia akan menjadi list, ya kan? Kemudian ada sound, di mana sound ini adalah data elemen ke 1. Nah, kita coba print suhu, koma, sound. Kita save, saya Ctrl C, matikan dulu. Oke, kemudian kita jalankan lagi py read serial.py. Nice, ini dapat nih suhunya 35, soundnya sound levelnya ya ini 15, 7 dan seterusnya. Atau kita juga bisa print dalam bentuk yang lebih manusiawi, misalnya saya declare string lateral ya, suhu sama dengan suhu derajat Celcius ya, C, kemudian sound level sama dengan sound. Nah, kita coba save, kemudian saya matikan lagi Ctrl C atau Command C, kemudian py read underscore serial.py. Nice, kita dapat datanya. Suhu sama dengan 35 derajat Celcius ya, 36, sound levelnya sekian. Nah, ini dia skenario pertama, komunikasi serial antara microbit versi 2 dengan Python dengan menggunakan package PySerial. Selanjutnya kita akan coba skenario kedua, yakni dari Python saya akan mengirimkan data yang nanti dibaca oleh microbit. Microbit akan melakukan action tertentu. Dalam hal ini actionnya sederhana, hanya menghidupkan dan mematikan matrix LED ya, LED matrix yang ada di microbit. Jadi nanti di Pythonnya saya akan kirim angka 1
dan 0. Jadi 1 kemudian 0 gitu looping ya setiap 1 detik atau berapa jedanya. Kemudian ketika microbit menerima angka 1, dia akan menyalakan semua LED matrixnya. Ketika dia menerima 0, dia akan mematikan semua LED matrixnya. Sederhana. Mari kita mulai. Kembali ke makecode.microbit.org. Kali ini saya akan coba memprogram microbit saya supaya bisa membaca data yang dikirimkan lewat komunikasi serial. So, saya akan buat new project terlebih dahulu. Kali ini read ya, read serial, karena microbit akan membaca data yang datang. Nah, data yang dikirim tadi adalah 1 atau 0, simple aja. Oke. Kalau 1 nanti LED matrix nyala, kalau 0 LED matrix mati. Oke, saya create projectnya. Nice, kemudian saya akan coba hapus on start dan block on forever-nya. Next, saya akan set microbit saya untuk membaca data serial. Ke menu serial, kemudian saya akan serial on data receive. Nah, jadi ketika microbit saya menerima data lewat komunikasi serial, saya klik. Nah, apa yang dilakukan? Nah, new line ya. New line artinya datanya itu nanti yang dikirimkan itu 1 dan 0. Setelah 1 diakhiri dengan enter, setelah 0 juga diakhiri dengan enter. Nah, di sini ada banyak sign atau tanda yang bisa teman-teman pergunakan. Nah, saya akan gunakan new line aja. Enter jadi nanti ya. Jadi nanti di kliennya saya akan ngirim 1 enter dan 0 enter. Oke ya. Jadi nanti microbit akan terima tuh 1 enter atau 0 enter. Nah, kalau sudah saya declare kalau 1 LED matrixnya nyala semua, kalau 0 LED matrixnya mati semua. Simple. Berarti saya perlu logic ya, if else statement. Nah, ini dia. Oke, kemudian conditionnya sekarang. Nah, conditionnya berarti kalau data yang diterima itu adalah angka 1, nah begitu kan ya, berarti saya perlu pakai logic, kemudian saya panggil persamaan. Nah, ini dia comparison ya. Nah, ketika data yang dikirimkan, nah data yang dikirim saya bisa ambil dari serial read line. Nah, ini dia data, inilah nanti yang akan saya baca, serial read line. Nah, ini nanti dibaca dalam bentuk string ya. Kalau teman-teman declare, nah error nih. Kenapa error? Karena kita lihat operator sama dengan itu tidak bisa diterapkan pada string. Nah, jadi ini saya nggak boleh langsung masukin begini. Berarti gimana dong? Karena data yang saya kirim nanti adalah 1 dan 0 dalam bentuk string ya. Bisa saya ubah ke bentuk number. Caranya saya perlu parsing aja ke bagian teks. Di sini ada parse to number. Nah, ini untuk mengubah string menjadi angka. Nah, siapa yang mau dirubah dari string ke angka? Yaitu string serial read line ini. Nah, sesimpel itu. Jadi kalau 0, data yang diterima 0, maka saya pengen LED matrixnya semuanya mati. Nah, saya bisa pergi ke basic. Nah, ini dia. Show LEDs. LED-nya nanti semua mati seperti ini. Tapi kalau misalnya dia menerima 1 atau selain 0 ya, dia akan menyalakan semua LED-nya. Nah, ini saya nyalakan semuanya ya. Nah, nice, seperti ini. Nah, jadi nanti data yang dikirim adalah 1 enter dan 0 enter ya. Kemudian dibaca oleh microbit. Kalau dia menerima 1 enter, kemudian 1 enter itu dirubah jadi angka, berarti kan 1 ya. Kalau 1 nanti LED-nya nyala semua. Kalau 0, LED matrixnya akan mati semua seperti ini. Nice. Oke, kalau sudah kita download dan kita akan coba flash atau upload ya, copy paste kode hexnya ke microbit kita. Saya buka ke file explorer. Nah, ini dia filenya microbit read tadi ya, microbit read serial. Kita hubungkan microbitnya via USB. Kemudian kita akan coba copy paste filenya. Oke, ini dia. Kemudian kita tinggal drag and drop aja ya. Upload kodenya atau flash hex code-nya ke microbit. Setelah ini kita akan coba program ya untuk mengirim data, kemudian microbitnya akan menerima data dan melakukan actionnya. Kali ini saya akan membuat sebuah file Python untuk menulis ya, mengirimkan pesan lewat komunikasi serial ke microbit versi 2, dan microbit akan menangkap data yang kita kirim. Jadi saya akan buat write_serial.py. Nah, sama seperti sebelumnya ketika kita menerima data dari microbit ya menggunakan PySerial. Jadi saya akan import terlebih dahulu package serial. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan coba kirimkan data dari file Python ini. Datanya adalah
1 enter dan 0 enter ya, pakai new line karena microbitnya sudah kita set untuk membaca new line. Nah, data yang akan saya akan coba kirim secara looping ya, secara teratur dengan jeda misalnya 1 detik. Nah, kita bisa declare dulu untuk jedanya. Saya akan import time. Nah, nanti saya akan pakai function sleep dari library time. Oke, kalau sudah kita declare juga sama microbitnya ada di mana. Jadi ada di serial com7 ya kan. Kemudian baud rate-nya 115.200 bit per second. Kemudian saya akan looping ya, while true sama, dia akan jalan terus. Nah, kali ini dengan jeda 1 detik. Oke. Kemudian kita declare microbit.write. Nah, ini untuk mengirim data kita bisa gunakan function seperti ini, microbit.write. Data apa yang mau saya kirim? Nah, saya akan kirim dalam bentuk bit atau binary ya. Kita gunakan bit literal B begitu, kemudian disertai dengan string yang mau saya kirim, yaitu 1 backslash n. Nah, 1 enter ya kan, backslash n. Nah, nanti 1 backslash n ini diterima microbit dan tadi diparsing menjadi dari string menjadi angka. Oke kan? Kemudian kalau dia nerima 1, let matrixnya nyala, kalau dia menerima 0, let matrixnya mati. Sesimpel itu. Nah, saya akan coba tambahkan juga print di sini ya. Print 1 let nyala misalnya, atau let on. Kemudian saya akan declare jedanya dulu, time sleep 1 detik. Nah, jadi sleepnya 1 detik. Kemudian saya akan copy untuk ngirim data 0 enter. Nanti let-nya off, saya print 0 dengan jeda 1. Udah, sesimpel itu. Jadi nanti kalau microbit menerima datanya dengan benar, harusnya setiap 1 detik dia akan ngeblink let matrixnya ya, mati hidup, on off. Karena Python-nya kita set setiap 1 detik mengirim angka 1 enter ya. Kemudian 1 detik berikutnya dia akan mengirim angka 0 enter. Oke, kalau sudah kita akan coba langsung jalankan. Kita coba ya, py_write_serial.py. Enter. Nice. On off. Teman-teman juga perhatikan apa yang terjadi di microbit-nya ya. On off. Ketika 1 terkirim, LED on. Ketika 0 terkirim, LED off. Nice. Nah, ini contoh bagaimana komunikasi serial antara Python dengan microbit. Kita sudah coba 2 skenario. Yang pertama, microbit mengirim data, Python menerima data dan tampilkan di terminal. Kemudian yang kedua, Python mengirim data, kemudian microbit menerima data dan melakukan action tertentu. So simple. Itu dia untuk tutorial video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di tutorial Simple Innovation berikutnya. Bye-bye.